Penunjukan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup menuai sorotan publik, terutama terkait status hukumnya di masa lalu sebagai mantan terpidana. Menanggapi hal tersebut, Jumhur Hidayat memberikan klarifikasi bahwa dasar hukum yang pernah menjeratnya kini sudah tidak lagi berlaku. Ia menyebut ketentuan dalam undang-undang yang digunakan dalam kasusnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, MK. Jumhur menjelaskan bahwa dengan dibatalkannya norma tersebut, maka status yang dulu melekat padanya tidak bisa lagi dijadikan rujukan untuk menilai kelayakannya saat ini. Ia menilai polemik yang berkembang lebih disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap perubahan hukum yang telah terjadi. Saya enggak terpidana, jadi saya tuh begini, saya diadili dengan tuntutan 2 tahun. Setelah itu undang-undang itu dibatalkan oleh MK. Undang-undang itu gak berlaku lagi, jadi saya justru ngambang. Ujar Jumhur di Istana Negara, Jakarta, Senin. Sebagaimana diketahui, Jumhur sebelumnya pernah divonis 10 bulan penjara dalam kasus penyebaran informasi bohong terkait Omnibus Law Cipta Kerja pada 2021. Namun, dalam penjelasannya, Jumhur menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah mengubah landasan hukum yang digunakan dalam kasus tersebut. Karena itu, ia menilai tidak ada lagi persoalan hukum yang menghalanginya untuk menjabat sebagai menteri. Jadi saya betul-betul gak pernah tersangka, karena undang-undangnya sudah gak ada dalam proses, undang-undangnya batal, katanya. Jumhur pernah menjabat Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, BNP 2 TKI, yang kini menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, P2MI, pada era Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Ia kini menjabat sebagai Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPSI. Setelah dilantik menjadi Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur mengatakan bahwa banyak hal yang akan ia lakukan di kementerian yang baru dipimpinnya. Salah satunya penataan pengelolaan sampah. Misalnya sampah, setelah bertahap kita akan mengikuti global standard lah begitu ya. Berbagai perjanjian internasional yang kita akan mengejarkan itu, katanya. Angle paling menarik dari isu ini adalah benturan antara rekam jejak hukum masa lalu dengan dinamika perubahan regulasi. Kasus Jumhur menunjukkan bahwa status hukum seseorang tidak selalu bersifat statis, melainkan bisa berubah seiring dengan putusan lembaga peradilan seperti MK. Di sisi lain, polemik ini juga membuka diskusi lebih luas tentang standar etik pejabat publik. Apakah seseorang dengan riwayat hukum masih layak menduduki jabatan strategis? Atau justru harus dilihat dari konteks hukum terbaru yang berlaku. Penunjukan Jumhur oleh Presiden Prabowo Subianto pada akhirnya bukan hanya soal pengisian jabatan, tetapi juga memicu perdebatan publik tentang batas antara legalitas dan kepatutan dalam politik Indonesia.